Tuh. Dan juga tidak lupa saya hormati para tetangga-tetangga yang mendapatkan suara daripada majelis ini yang barangkali waktu istirahatnya terganggu dengan suara mic kita, tapi mereka ridho demi jalannya majelis ilmu. Kita doakan para tetangga ini yang kena dampak suara kita. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, Allah bebaskan hutang mereka kalau ada, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki buat mereka. Allah turunkan rahmat buat mereka karena mereka telah mengorbankan waktunya untuk kita bisa duduk di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmatnya, berkat kuasanya, berkat kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan kasih sayangnya menggerakkan kita semua, meringankan kaki kita, meringankan hati kita, menanamkan kemauan di dalam hati kita dengan segala apapun yang kita punya. Allah kasih kita bensinnya buat jalan ke sini. Allah kasih kita tenaganya buat jalan ke sini. Duduk di sini sama-sama kumpul karena pengen kita bertambah cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar, ikhwas sekalian. Kenapa? Karena saat kita diberikan kehendak, diberikan rezeki, bertambah ilmu kita, tandanya kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut ilmu agama. Maka Allah nikmat sekali. Di saat orang-orang lain mau seneng aja repot, mau seneng harus war ticket. War ticket apa tuh? Coldplay. Harganya jutaan, nauzubillah min dzalik. 11 juta. Ya Allah, mending buat beli Neo Karbu ya. Lumayan ya. Ada yang jual 20 juta, ada yang jual sekian banyak. Ya Allah, Allah kasih di dalam hati kita kesenangan, kebahagiaan untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ini nikmat yang besar sekali. Nikmat yang paling nikmat yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba adalah saat seorang hamba diberi kenikmatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa aja kasih nikmat dunia ke siapapun. Salah satu guru kita pernah bilang, Allah kalau kasih nikmat dunia ke siapapun di dunia ini, mau kafir, mau mukmin, mau nyembah Allah, mau nyembah kaleng kerupuk sekalipun kasarnya, nikmat dunia Allah kasih ke siapa aja yang sifatnya dunia. Kalau kita searching di Google 5 orang terkaya di dunia, barangkali urutan pertama sama kelima nggak ada orang muslim di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya kasih nikmat agamanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita diberi persetujuan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi, bahkan bukan hanya persetujuan, diberi kesempatan, lebih-lebih lagi diberi kenikmatan untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, karena merupakan tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta apa lagi yang kita butuhkan selain cintanya pemilik alam semesta, perbendaharaan langit dan bumi, selain cintanya zat yang menciptakan organ pencipta cinta.
cintanya orang yang cintanya zat yang menciptakan jantung kita, cintanya zat yang memiliki kekuasaan terhadap diri kita. Gak ada nikmat yang lebih besar daripada mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, duduknya kita di sini nikmat yang sangat besar betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat ini harus disyukur. Gimana cara mensyukur nikmat? Memaksimalkan nikmat tersebut, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari nikmat tersebut, dan manfaatnya itu hantarkan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur datang ke majelis ilmu, salah satu tanda dia bersyukur adalah dia bawa pulpen sama buku. Berapa banyak di sini yang bawa pulpen sama buku? Angkat tangan. Yang ada dikasih hadiah umroh, brosurnya aja. Ada? Ya. Ilmu kalau kata ulama kita ibarat apa? Ibarat hewan buruan. Ibarat hewan buruan, diambil, dicari, ditangkap, ya. Kemudian diapain? Diikat. Pakai apa ikatnya? Pakai tulisan. Orang bodoh ngapain? Ngeburu, ditangkap ya, atau mancing ikan. Set. Udah dapet ikannya, udah kecantol tuh mulut ikannya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain itu ikannya, dilepasin lagi ke sungai. Dan saat ikan dilepasin lagi ke sungai, udah nggak punya nyawa lagi, udah nggak punya tenaga lagi. Namanya mubazir kalau kagak diikat. Maka mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kalau kita datang ke sini, mudah-mudahan semuanya bawa buku sama pulpen. Yang kagak bawa buku sama pulpen berdiri. Enggak ya, insyaallah. Ini seterah ya. Kenapa? Karena kasih sayang kita. Sayang, udah dapat nikmat besar dari Allah, udah dapat kesempatan besar dari Allah, udah dapat kecintaan mau duduk di majelis ilmu, udah dapat kesempatan. Banyak orang yang berkorban untuk jalannya majelis kita ini. Banyak orang yang merelakan sesuatu, merelakan tenaganya, merelakan kenyamanannya, merelakan waktunya untuk kita kumpul di sini. Amat sangat mubazir kalau kita pulang cuma dapat alhamdulillah habis ngaji. Ngaji apa tadi? Kagak tahu, udah lupa. Ya, karena apa? Karena kagak dicatat. Ya, karena nggak dicatat. Ibaratnya orang nonton bukan ngaji. Ya, beda nonton, beda ngaji. Kalau nonton lihat aja, nyimak, zen, geleng-geleng, ajib, ketawa. Udah pulang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Karena apa? Kagak dicatat. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa duduk di majelis ilmu, kita bawa pulpen nama buku. Insya Allah. Beda sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau nggak bawa pulpen sama buku, dia punya ingatan fotografis. Kalau zaman sekarang ngomongnya ingatan fotografis. Dulu diceritainnya Imam Syafi'i itu kalau bawa buku, beliau apa? Beliau pakai telapak tangannya, kemudian jari telunjuknya diludahin dikit, dia catat tuh di telapak tangannya. Dalam satu majelis ditanyain, "Hei, kamu mana buku dan pulpen kamu?" "Ada nih." "Oh, coba tadi saya sampaikan apa?" kata gurunya. Dari awal majelis sampai detik gurunya bertanya kepada Imam Syafi'i, semua dijelaskan secara lengkap sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i punya ingatan fotografis. Matanya nggak pernah digunain buat maksiat. Ya, mata kita kalau nggak pernah digunain buat maksiat, otak kita bakal tajam. Kalau otak kita bakal tajam, kita gampang ingat. Ya. Saya husnuzon, barangkali yang nggak bawa buku sama pulpen punya karomah kayak Imam Syafi'i. Ya, masya Allah. Kalau nggak punya jangan dicoba-coba, nanti salah nama kita bujigong. Ya Allah. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah banyak rasa-rasanya dijelaskan oleh Ustaz Ridha Abdul Qadir tentang ilmu-ilmu mahabbatu ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau udah ada air buat wudhu nggak perlu tayamum lagi ya. Ana Ustaz itu biar debu di atas air ya.
Udah udah nggak ada lagi yang bisa kita kasih. Cuman kita mau moles dikit aja. Kita mau berbicara tentang cinta. Tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah amalan yang dilakukan oleh organ tubuh yang paling agung. Kalau bahasa orang Ciledugnya, the most valuable thing in our life. Apa artinya itu, Ustaz? Hal yang paling berharga yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa itu? Apa organ tubuh itu? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Hal yang paling berharga yang pernah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, yang mana kalau dia benar, kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, baiklah amal perbuatan dia, baiklah muamalah dia sama orang lain. Dan kalau dia buruk, buruklah semuanya, buruklah perilakunya, buruklah adablah, buruklah muamalah dia sama orang. Hal tersebut adalah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Hati menjadi hal yang paling berharga karena hati adalah tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat bagaimana bentuk tubuh kalian, mau six pack kah, mau dadanya bidang kah, ya, mau dadanya bisa goyang-goyang begitu kayak Agung Hercules kan, ya, mau bentuk badannya fit apa bagaimana. Allah nggak lihat bagaimana bentuk tubuh kita, mau tinggi, mau pendek, mau mancung, mau pesek, mau putih, mau hitam. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Wala ila suwarikum, Allah nggak ngelihat pakaian kita apa, peci kita apa, mau sarungnya BHS, mau sarungnya Wadimor, gajah duduk, apapun. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah hati. Maka kalau hatinya bersih, kalau hatinya baik, baiklah pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit, maka buruklah pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Coba kita lihat istri kita atau ibu kita, kalau datang ke kondangan, apa yang dia lakukan? Wah, sebulan sebelumnya jahit baju, beli bahan rame-rame, bahan yang sama. Kalau ungu semua, hijau sage beli. Udah gitu, kalau kondangannya jam 8, ngomong sama istri kondangannya jam 6. Kenapa? Supaya dia ada waktu 2 jam buat dandan. Ntar di foundation dulu lah, ntar dibedakin dulu lah, ntar lipstiknya dimerah-merahin dulu lah, ntar alisnya dilentingin dulu lah, ntar alisnya digambar dulu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa manusia, dan memang begitu, manusia melihat kita dari wajah kita. Kalau di hadapan manusia aja kita sebegitu persiapannya menghias wajah kita, menghias baju kita, beli sarung yang mahal supaya kita enak dipandang orang. Kenapa kok dipandang Allah Subhanahu wa taala kita tidak merias hati kita? Maka di sini kita belajar bahwa hati adalah organ tubuh yang paling berharga yang pernah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hambanya. Sampai sini sepakat semua ya. Maka amalan yang dilakukan oleh hati adalah amalan yang juga agung. Amalan yang dilakukan oleh organ yang paling agung, yang paling berharga, yang Allah pernah beri kepada hambanya,
maka amalannya juga adalah amalan yang agung, amalan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta sekali lagi bukan amalan mulut, bukan amalan kata-kata, bukan. Cinta adalah amalan hati. Dan cinta enggak semua bisa dapat, enggak semua bisa mengamalkan. Kenapa? Karena cinta adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh akan menghadiahkan kepada hamba tersebut rasa cinta. Ayat ini waktu dibaca sama Sayyidina Umar baca ayat ini semalaman sampai dikata wudda, 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 sampai pagi dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, saat saya membaca ayat ini, setiap saya mengulangi kalimat wudda, bertambah kecintaan saya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta enggak semua orang bisa dapat. Cinta adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang telah melakukan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Maka jangan heran kalau di luaran sana ada orang-orang yang gak punya kecintaan di dalam hatinya. Belum kita masuk bab terhadap kecintaan Ahlul Bait atau para ulama. Kecintaan aja di dalam hatinya gak ada. Melihat tetangga beli TV baru, hasad. Waduh. Melihat tetangga beli motor baru, wah, kemarin motor Satria, sekarang Ninja. Waduh, pesugihan apa nih dia nih? Miara apa nih dia nih? Ya disuzonin, na'udzubillah min dzalik. Ya kenapa? Karena di hatinya nggak ada cinta. Ya karena di hatinya nggak ada cinta. Cinta adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beriman dan melakukan amal saleh. Cinta juga merupakan syarat kita bisa menikmati keimanan kita. Sekali lagi, cinta adalah syarat kita bisa menikmati keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Buktinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu riwayat, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 orang yang akan mendapatkan kelezatan daripada iman yang dia punya. Yang pertama, hendaklah ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Mimma siwahuma, daripada apapun, pekerjaan, jabatan, bahkan istri dan anak. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan terhadap dirinya sendiri, dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baru dia bisa merasakan kelezatan. An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa an yuhibbal mar. Dan kalau sekiranya dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalaupun ada kebencian di dalam hatinya,
maka kebenciannya adalah terhadap sesuatu yang menjadi penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyubdzafa finnar. Dan hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, untuk kembali kepada kemungkaran, untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di dalam cinta ada benci nggak? Ada. Benci terhadap sesuatu yang menjadi penghalang antara dirinya kepada zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu cinta. Jadi jangan heran kalau ada orang di luar sana yang nggak punya cinta. Memang cinta nggak dimiliki oleh semua orang. Apalagi kecintaan terhadap sesuatu yang agung. Dan riwayat baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni taraktu fikum saqalain." Dua hal yang agung. Kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim, wa itrati ahli baiti, dan keturunan ahlu bait. Dua hal yang agung, dua hal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang berat. Kalau nggak ada kecintaan di dalam hatinya, apalagi dia bisa mencintai dua hal yang agung ini, yang ma'in tamassaktum bihima, kata baginda Muhammad SAW, kalau kita berpegang teguh terhadap keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi sekali lagi, nggak usah heran sama orang yang nggak punya kecintaan sama keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaan yang sering masuk kan gini, Habib atau Ustadz, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang nggak punya kecintaan sama keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita ngadepin orang-orang kayak begitu? Yang pertama banget yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak menjadikan kita seperti mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat mengajarkan kita satu doa, yang mana doa ini kita baca saat kita melihat musibah pada orang lain. Seorang yang gak punya cinta itu musibah. Musibah yang lebih berat daripada musibah sifatnya duniawi. Kalau sifatnya duniawi, hilang mobil, hilang motor, hilang dompet, hilang HP, nanti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hal yang baru. Bisa kita dapatkan dengan waktu yang singkat. Tapi kalau musibah sifatnya agama, musibah sifatnya syariat, ini musibah yang lebih ngeri daripada musibah-musibah duniawi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita satu doa, yang mana kalau kita baca doa ini, insya Allah kita dihindari dari musibah tersebut sampai nanti kita meninggal dunia, insya Allah. Alhamdulillah illadzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Baca doa ini kalau kita ngadepin orang yang gak cinta sama keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, segala puji kepada Engkau ya Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang menimpa orang itu. Wa faddalani, dan mengutamakan aku di antara ciptaan-ciptaan-Mu yang lainnya. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau menyelamatkan aku dari musibah tersebut. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Enggak ada buku, emang enak kagak apa. Kalau ada buku enak bisa dicatat ya. Ada YouTube. Ada YouTube-nya. Tinggal putar kan. Jazakumullah khair Ustaz, fi amanillah, wassalamu insyaallah. Nah, kalau
kita ngadepin orang yang nggak punya rasa cinta di dalam hatinya, baca doa ini. Baca doa ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baca doa ini sebagai wujud rasa syukur kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita seperti orang tersebut. Doa ini juga bisa dibaca terhadap musibah lain. Ada orang kecelakaan, baca doa ini. Ada kita melihat orang jatuh pesawatnya, kita baca doa ini. Ada orang sakit, kita juga bisa baca doa ini. Tapi kalau kita terhadap orang yang kena musibah duniawi, jangan dikerasin doanya. Doanya dalam hati aja. Supaya apa? Supaya nggak nyakitin hati orang, ya. Masa kita ada orang kehilangan motor, alhamdulillah, depan dia yang menyelamatkan aku dari musibah yang kau, jangan. Ucapkan a'udzumallahu ajrak. Semoga Allah mengagungkan, membesarkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapmu karena musibah yang kau timpa. Tapi kalau kita menghadapi orang yang tertimpa musibah akhirat, artinya dia bermaksiat, baca doa ini keras-keras, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bi. Alhamdulillah. Kalau ada orang bangga gitu, wah anak, alhamdulillah semalaman habis godain janda misalnya, ya, bangga dia, godain janda dia, pipinya sampai merah, kelapa-kelapa. Baca depan dia, alhamdulillah anak enggak tertimpa musibah kayak ente. Baca sekarang, ya. Kalau orang tertimpa musibah akhirat. Nah, yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ingatkan dia terhadap kecintaan Ahlul Bait adalah sesuatu yang penting, apalagi kecintaan terhadap ulama. Karena dari mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mendapatkan penjelasan dari ulama? Dan keberkahan ilmu itu lebih besar bahkan daripada ilmu itu sendiri. Kadang orang tahu tapi nggak berkah ilmunya, akhirnya dia pakai ilmunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda ma yazdad syai' illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi nggak bertambah hidayah pada dirinya, dia tidak menambah satu hal pun kecuali jarak antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cinta sama ulama adalah salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu daripada yang disampaikan oleh ulama tersebut kepada kita, ya. Supaya ilmu itu menjadikan hidayah buat kita, supaya ilmu itu menjadikan kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang punya khasyah, yang punya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berilmu dari kalangan ulama. Cinta kita sama ulama supaya kita bisa dapat keberkahannya. Cinta kita sama keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta kita sama baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kita sama baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena cinta itu butuh pembuktian. Cinta tanpa pembuktian adalah bualan belaka. Gombal. Cinta butuh pembuktian. Dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cintai Allah. Gimana cara membuktikannya? Wa ahibbuni bihubbillah. Dan cintailah aku karena kalian cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berdasar di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian benar cinta sama Allah, buktikan cinta kalian sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Balasannya Allah kasih kita cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ngikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dan cintailah keluargaku
karena kalian cinta sama aku. Ya, maka sekali lagi cinta kita sama keluarga baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta kita sama baginda Nabi, dan cinta kita sama baginda Nabi adalah bukti cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu terakhir ya. Cinta itu ibarat energi. Ya, pernah dengar nggak? Cinta adalah energi. Dulu kita waktu belajar SMA, Habib Nakib, ya. Energi sifatnya apa? Dia kekal. Ya. Energi sifatnya kekal, nggak bisa hilang. Maka cinta yang kekal itu harus dikaitkan terhadap sesuatu yang maha kekal. Cinta kalau nggak dikaitkan dengan sesuatu yang maha kekal, maka dia akan membawa kehancuran bagi pencintanya. Nggak ada sesuatu yang kekal di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, karena cinta adalah amalan yang agung, sesuatu yang kekal, nggak bisa cinta dimainin sembarangan. Nggak bisa kita mengarahkan cinta kita kepada sesuatu yang akan punah. Kenapa? Karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Maka kaitkan cinta kita kepada sesuatu yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan cinta kita kepada sesuatu yang maha kekal itu dengan cinta kita terhadap zat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud cinta rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang, cinta bagi seluruh alam. Maka kalau kita mau mewujudkan cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudkan hal tersebut dengan mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau membuktikan cinta kita sama baginda Nabi, maka cintailah ahlu baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah juga pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerus dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka para ulama yang meneruskan estafet dakwah, meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cintailah segala sesuatu yang berhubungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, asar perjuangannya, kisah-kisahnya, istri-istrinya, keluarganya, keturunannya, dan semua yang berhubungan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hatilah dalam bercinta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.